Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Mengingat ajaran ayahnya, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi merasa tergerak. Ayah, saya akan menerobos ke langkah ketujuh. Bisakah Anda percaya itu? Aku masih belum genap 17 tahun. Setelah saya menerobos ke langkah ketujuh, saya akan pergi ke kuil ksatria untuk mencari ibu dan Anda. Saya akan melakukan ini segera setelah kami menyelesaikan misi pembantaian kami. Setelah selesai, saya akan berpartisipasi dalam uji coba untuk menjadi ksatria lapis baja Yayasan Mithril. Saya akan mendapatkan Mithril Foundation Armor untuk berdiri di depan Anda. Mencapai titik ini, harga diri Long Hao Shen ini muncul secara spontan. Memang, dia tidak berharap dirinya mencapai langkah ketujuh dengan kecepatan seperti itu tidak terbayangkan. Sejak berpisah dari orang tuanya, kehidupan Long Hao Shen bisa dikatakan sangat kaya, namun dipenuhi dengan kultivasi yang serius, saat ia menyelesaikan satu misi demi satu dengan timnya, dengan Chai'er menemaninya. Namun, di beberapa malam yang sepi, dia tidak bisa tidak mengenang orang tuanya, dan dengan sayang mengingat mereka. Kehangatan dan cinta ibunya, kekerasan dan kekuasaan ayahnya terukir dalam di benaknya. Dalam kehidupan ini, ingatan Long Hao Shen yang terukir paling dalam adalah saat kota Odin disergap oleh iblis, saat dia menemani ayahnya dan belajar tentang tahta surgawinya. Itu adalah adegan yang tidak akan pernah dia lupakan. Meskipun Long Hao Shen masih sangat muda pada waktu itu, saat itu, dia diam-diam telah berjanji pada dirinya sendiri untuk suatu hari duduk di tahta surgawi seperti ayahnya. Chai'er sedang duduk di seberang Long Hao Shen. Sejak memasuki wilayah iblis, semua orang di tim kehilangan ketenangan yang mereka miliki di aliansi. Mereka selalu dalam keadaan sangat waspada, menggunakan seluruh waktu luang mereka untuk berkultivasi. Manfaat setahun pengasingan membawa mereka di tengah-tengah mewujudkan. Setelah akumulasi pengalaman yang panjang, kecepatan kultivasi semua orang meningkat. Hal ini terutama berlaku untuk Long Hao Shen yang kontrol atas rongga spiritualnya luar biasa pada saat ia menerobos ke langkah ke-6. Selama 1 tahun pengasingan mereka, Long Hao Shen telah menghabiskan sebagian besar waktunya dengan membawa rekan-rekannya untuk mendapatkan pelatihan pertempuran di Menara Keabadian, berniat untuk membiasakan semua orang dengan rongga spiritual melalui pelatihan tanpa henti. Ini adalah pilihan yang sangat tepat, karena kecuali Chai'er dan dirinya sendiri, 5 rekan mereka yang lain terutama menerobos ke langkah ke-6 karena bantuan dari Menara Keabadian, mengakibatkan fondasi mereka tidak cukup kuat. Setelah tahun pelatihan keras ini, kultivasi mereka dapat dikatakan telah stabil, dan dengan keuntungan dari Menara Keabadian, semua rekannya telah meningkat pesat. Budidaya Chai'er adalah yang kedua setelah Long Hao Shen, baru saja menembus penghalang 7.000 unit baru-baru ini. Rekan-rekan mereka yang lain mendekati penghalang 6.000 unit, tetapi kecepatan ini sudah bisa disebut mencengangkan. Kecuali Chai'er, yang tercepat dalam mendapatkan energi spiritual secara alami adalah 2 pengikut Long Hao Shen, Han Yu dan Sima Xian, yang mendapat manfaat dari berbagi bakat bawaan, dan berkembang sangat cepat dengan mengandalkan fisik yang diperoleh dari peningkatan energi spiritual internal bawaan mereka. Menjadi 80 unit. Yang paling lambat adalah seperti sebelumnya Chen Yinger, tapi untuk beberapa alasan, semua orang bisa merasakan bahwa perubahan perilaku Chen Yinger secara bertahap muncul. Kota Mayor Jakues. Setelah beberapa hari gangguan, ibu kota provinsi Jakues secara bertahap kembali tenang. Namun, serangan dari pasukan perburuan iblis dari aliansi beberapa hari yang lalu masih memberikan pukulan telak bagi klan Jakues, yang sendiri bukanlah klan yang kuat. Karena kecepatan reproduksi mereka yang lambat, klan Jakues jarang muncul di medan perang. Jumlah total mereka tidak tinggi, jadi pukulan ini cukup besar, terutama dengan kematian salah satu kepala Jakues, yang sangat melukai moral klan Jakues. Sebuah tim beranggotakan 10 orang memasuki Jakues City, dipimpin oleh seorang pria jangkung berpakaian oranye. Fluktuasi energi spiritual yang intens yang memancar dari jubahnya telah mengungkapkan identitasnya sebagai iblis bintang. Di belakangnya mengikuti 9 iblis dari alam yang berbeda, tetapi tidak ada yang meleset untuk memancarkan aura yang kuat. Berjalan dengan langkah kuat dan penuh tekad ke kota Mayor Jakues,
semua iblis dan manusia di kota itu melangkah keluar dari jalan mereka. Tanpa ragu, tim ini adalah pasukan penghilang pemburu iblis. Penghilang pemburu iblis berjumlah 100 tim, dipimpin langsung oleh Kaisar Dewa Iblis. Dengan demikian, setiap anggota regu penghilang pemburu iblis sama bangganya dengan yang dibayangkan. Kaisar Dewa Iblis memegang posisi tertinggi dalam ras iblis, tetapi pengaturan penghilang pemburu iblis tidak diragukan lagi mengkonsolidasikan kekuasaannya lebih jauh. Namun tidak seorang pun dari ras manapun yang berani mengucapkan kata keberatan. Pengaturan penghilang pemburu iblis secara alami memiliki efek instan, dan banyak pasukan perburuan iblis dari aliansi kuil telah menderita kerugian di tangan mereka. Beberapa anggota yang hilang dan beberapa bahkan dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan regu penghilang pemburu iblis yang kuat ini, yang berspesialisasi dalam menangani pasukan perburuan iblis. 100 regu penghilang pemburu iblis juga diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka, dari yang terkuat hingga terlemah. 3 regu penghilang pemburu iblis paling kuat dipimpin oleh Dewa Iblis di antara 36 teratas. Mereka seluruhnya terdiri dari pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-9, oleh karena itu mereka menyebut diri mereka tim Dewa Setan. Masing-masing dari mereka mencakup 10 pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9, yang kekuatannya tertinggi. Fakta bahwa Demon Hunter Removers diorganisir dalam tim yang terdiri dari 10 orang diarahkan untuk menangani tim 6 regu Demon Hun Squad dengan lebih baik. Setelah tim Dewa Iblis, tim peringkat bawah berikutnya disebut tim Raja Iblis. Riasan mereka sederhana, pemimpin tim mereka wajib pada langkah ke-9, dan tim Raja Iblis ini berjumlah 10. Mengikuti mereka adalah tim Naga, tim Bulan, tim Bintang, dan tim Iblis yang kekuatannya tidak jauh berbeda. Seperti namanya, tim Naga secara alami akan dipimpin oleh Naga Iblis dan tim Bulan dan tim Bintang akan memiliki Iblis Bulan atau Iblis Bintang sebagai pemimpin tim mereka, sedangkan tim Iblis yang tersisa memiliki kualitas yang lebih rendah. Selain dari 10 tim Naga, tim Bulan dan tim Bintang, sisanya adalah tim Iblis. Selain tim Dewa Iblis dan tim Raja Iblis, kekuatan dari 4 tipe yang tersisa tidak jauh berbeda. Hanya saja tim dengan Naga Iblis, Iblis Bulan atau Iblis Bintang sebagai kapten akan memiliki kohesi yang lebih baik, dan juga sedikit lebih kuat. Pasukan penghilang pemburu iblis ini tidak diragukan lagi adalah tim Bintang. Anggota tim Bintang ini merasa murung akhir-akhir ini. Penghilang pemburu iblis sudah berdiri selama lebih dari 1 tahun, namun untuk beberapa alasan, tim mereka selalu bernasib buruk. Dari awal hingga sekarang, mereka tidak pernah bertemu dengan pasukan pemburu iblis manusia, dan kepala mereka, Xing Su, sangat haus untuk bertarung dengan pasukan pemburu iblis manusia. Setelah pembentukan penghilang pemburu iblis, mereka mendapat dukungan penuh dari sumber daya iblis, dan semua alkemis dan pengrajin manusia dari pihak mereka bekerja untuk membuat peralatan untuk mereka. Namun, peralatan itu tidak diberikan secara cuma-cuma, dan hanya dengan membunuh anggota pasukan perburuan iblis, mereka akan mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Namun, menemukan pasukan perburuan iblis sama sekali tidak mudah, dan setidaknya sampai sekarang, mereka belum pernah menemukannya, dan karenanya tidak mendapatkan hadiah apapun. 10 hari sebelumnya, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba memerintahkan mereka untuk mencari di Provinsi Jaku West, dan setelah 10 hari pencarian, mereka bahkan tidak menemukan bayangan pemburu iblis. Penghilang pemburu iblis lainnya telah kembali untuk memberikan laporan mereka atau memeriksa tempat lain. Tapi sebuah perintah datang dari atas, 3 tim penghilang pemburu iblis, termasuk tim mereka sendiri, harus terus mencari di area Major Jaku West City selama sebulan. Pemimpin tim, perintah dari atas ini terlalu tidak masuk akal. Apakah mereka ingin kita mencari udara tipis? Tidak ada yang lebih baik daripada melawan pasukan aliansi kuil di perbatasan. Setan yang relatif kokoh di belakang Xing Su mengeluh. Orang ini mencapai ketinggian 3,5 meter, bahunya memanjang hingga 2 meter, dan tangannya yang kokoh tampak seperti pilar raksasa. Seluruh tubuhnya ditutupi kulit hitam, dan wajahnya ditutupi oleh janggut penuh, sampai-sampai dia terlihat seperti manusia. Tapi keganasan dalam dirinya serta rambut hitamnya mengungkapkan identitas aslinya. Ras iblis dengan kekuatan fisik tertinggi,
beruang iblis. The Demonic Bear God Valevor, peringkat ke-6 di antara 72 dewa iblis, dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, berdiri seperti tembok dalam pertempuran. Di bawah panjinya, klan beruang iblis berfokus pada kekuatan sebagai inti mereka. Jika naga iblis bisa disebut Raja Iblis, iblis bintang otaknya dan iblis bulan semangatnya, maka, beruang iblis bisa disebut penjaganya. Penjaga mereka yang kuat. Dengan serangan dan pertahanan mereka yang menakutkan, mereka adalah eksistensi yang pantang menyerah di medan perang. Ini adalah klan yang menakutkan dengan kesempatan untuk mencapai langkah ke-9 melalui budidaya energi spiritual eksternal mereka. Tentu saja, mereka juga memiliki kekurangan, seperti ketidakmampuan mereka untuk terbang tidak peduli kekuatan mereka sebagai beruang iblis. Xingsu mendengus, hentikan omong kosongmu. Bertindak saat perintah datang. Ini sudah siang, mari kita cari tempat makan untuk saat ini. Beruang iblis tertawa dan berhenti mengeluh. Sosoknya yang besar berdiri di belakang Xingsu seperti penghalang pelindung. Dalam tim, Xingsu dan dia memiliki posisi tertinggi, sementara anggota lainnya hanyalah pembangkit tenaga listrik di langkah ke-7. Adapun dia berada di puncak langkah ke-7, dan Xingsu adalah pembangkit tenaga listrik di langkah ke-8. Dan Star Demon dari langkah ke-8 adalah keberadaan yang benar-benar mengerikan. Kelompok 10 setan berjalan-jalan di kota, mencari tempat makan. Sebagai Demon Hunter Remover, mereka jelas tidak perlu membayar makanan mereka. Hanya beruang iblis yang bisa merusak bisnis seluruh restoran. Saat mereka melangkah maju, ekspresi wajah Star Demon tiba-tiba berubah, dan dia menghentikan langkahnya. Dia tiba-tiba mengarahkan tongkat di tangan kanannya ke tanah, menyebabkan cahaya oranye yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sosok yang tampak seperti ilusi melintas pada saat ini, mengeluarkan suara pecah yang melengking saat meledak dari pancaran berwarna oranye itu. Xingsu mendengus. Dia mundur dan di dadanya muncul jejak darah. Untungnya, kalung di lehernya mengeluarkan kilatan hitam yang kuat, yang melindunginya dari luka parah, membuat ini luka ringan. Pembunuh manusia. Xingsu berteriak dengan marah, mengangkat tongkat di tangannya lagi. Dia menyulap esensi kegelapan yang mengerikan dan lengket dan mengirimkannya ke arah sosok yang sudah terlihat itu. Ini adalah elemental shock, serangan cepat paling efektif untuk penyihir langkah ke-8. Penyihir memang takut pada pembunuh, tetapi jika mereka menangkap lawannya di garis pandang mereka atau membuat jarak di antara mereka, seorang pembunuh hanya bisa menjadi target penyihir. Tentu saja, Xingsu tidak perlu membuat jarak. Saat dia menderita serangan itu, beruang iblis segera berdiri di depannya, dan yang lainnya berkumpul di dekatnya, seperti sambaran petir yang siap menembus pembunuh berpakaian putih itu. Pembunuh itu tetap tidak bergerak sejenak, sebelum dia segera berbalik. Membentangkan sayap spiritualnya dan mengepakkannya dengan kekuatan penuh, dia mencoba melarikan diri seperti sambaran petir. Tapi apakah Xingsu akan melepaskannya? Nyanyiannya yang rendah dan cepat meledak seperti ledakan, dan tongkat di tangannya menunjuk ke depan. Sebuah tangan oranye muncul dari sana, mengulurkan tangan untuk meraih si pembunuh. Ini adalah Star Demonic Grasp, mantra kontrol terbesar yang digunakan oleh Star Demons. Di mata Star Demon, pembunuh itu sudah mati. Sebagai ras sihir paling kuat di antara iblis, setan bintang memiliki kesadaran yang sangat baik. Persepsi itulah yang menyelamatkan hidupnya tepat sebelumnya, ketika dia menyadari keberadaan si pembunuh tepat pada waktunya. Bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, dia masih lemah melawan pembunuh. Bagaimanapun, Star Demons adalah ras sihir murni. Sihir yang digunakan oleh Star Demons sangat kuat, tetapi ketika diserang tanpa peringatan, mereka berada dalam bahaya langsung. Melalui serangan sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa ini adalah pembunuh manusia dari langkah ke-7, tetapi kultivasinya pasti agak tinggi, setidaknya pada peringkat ke-5 dari langkah ke-7, jika tidak, dia tidak akan bisa menyelinap. Menyerangnya dan merusak peralatan pertahanannya. Tapi jadi apa? Star Demonic Grasp adalah salah satu mantra bawaan paling kuat yang digunakan oleh Star Demons. Itu tidak hanya sangat cepat untuk diucapkan dan dilepaskan, tetapi yang terpenting adalah mantra kontrol dari langkah ke-7.
Membebaskan diri darinya akan memakan waktu cukup lama bagi seorang pembunuh, dan ini adalah waktu yang cukup bagi timnya dan dia untuk mencabik-cabik musuh. Namun, saat niat membunuh yang sangat padat memenuhi mata pembunuh yang dikendalikan oleh Star Grasp, Xing Su sangat terkejut. Niat membunuh yang sangat padat meledak dari si pembunuh, dan segera, kilatan cahaya keemasan gelap berkilauan, seperti badai yang menghancurkan. Bila berwarna emas gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika, menyebabkan ledakan hebat yang menghancurkan kendali Star Demonic Grass. Sementara itu, dari sebuah rumah yang berjarak 100 meter, cahaya putih langsung menyinari sekeliling. Itu jatuh pada pembunuh dan mengubah arahnya dengan gaya tarik yang kuat, menariknya ke arah rumah. Membunuh mereka. Dengan teriakan kemarahan ini, pancaran cahaya oranye dilepaskan dari punggung Xing Su, dan sayap spiritualnya dilepaskan. Setan-setan lain juga mengikuti jejaknya, dan kecuali beruang setan, yang lain terbang dengan kecepatan tinggi ke arah cahaya putih itu. Di antara jajaran penghilang pemburu iblis, beruang iblis berlari menuju si pembunuh. Memanfaatkan kemampuan terbang mereka, iblis-iblis lain mengejar ke arah cahaya putih, sementara Xing Su tinggal sedikit di belakang dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tim mereka. Tiba-tiba, Xing Su yang sedang mempercepat pelariannya merasakan ketakutan yang dingin menimpanya. Dalam pikirannya, dia tidak merasakan keberadaan musuh atau bahaya, namun instingnya mengatakan kepadanya bahwa situasi bencana akan segera muncul. Sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, Xing Su tidak menghabiskan waktu berpikir, dan dengan kilatan padat di matanya, kilatan oranye yang kuat tersebar dari tubuhnya, meluncurkan serangan di udara di sekitarnya. Tidak ada. Karena merasakan ancaman terhadap hidupnya, Xing Su meluncurkan serangan habis-habisan ini. Mengingat betapa kuatnya elemental shock dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, beruntung mereka berada di udara ketika ledakan yang mencakup diameter lebih dari 100 meter terjadi. Jika tidak, Major Jacques City akan mengalami bencana. Namun, yang membuatnya heran, serangan kekuatan penuh yang dia luncurkan ke segala arah tidak memiliki efek sedikit pun. Sebaliknya, rasa bahaya yang datang dari dirinya yang terdalam menjadi semakin kuat. Ada yang tidak beres, musuh tidak ada. Xing Su tiba-tiba menyadari bahwa pertahanannya kurang di satu tempat, udara. Tepat pada saat itu, cahaya abu-abu berbulu muncul, tanpa memancarkan sedikit pun atau fluktuasi energi spiritual, namun, itu memberikan perasaan menyentuh yang sedih dan indah. Bahkan tanpa sosok belaka yang muncul, semua yang muncul hanyalah kondensasi kilau abu-abu dari samsara. Tanggapan Xing Su pada akhirnya terlambat. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah membebaskan semua energinya dan meledak dengan energi spiritualnya yang penuh. Menyebarkan sayap spiritualnya dengan teriakan marah, dia mengangkat tongkatnya. Namun, serangan kekuatan penuh semua arah dari sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar energi spiritualnya, dan bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, setelah meluncurkan serangan habis-habisan, dia membutuhkan waktu untuk memulihkan energi spiritualnya. Tapi warna abu-abu pedih itu turun tepat pada saat itu, memanfaatkan kesempatan itu dengan sempurna. Tepat pada saat itu, semua penghilang pemburu iblis langsung berhenti di jalur mereka, tanpa sadar melihat ke langit. Mereka juga memiliki perasaan krisis karena naluri mereka dan melihat ke atas, tepat ketika langit menjadi gelap. Langit berubah abu-abu, seolah-olah diserang oleh awan gelap, dan niat membunuh yang pekat tampaknya melayang di atas semua itu. Oh, baik sayap spiritualnya, tongkatnya, tengkoraknya, atau energi spiritualnya yang dengan cepat menipis tidak dapat menahan kekuatan untuk diambil oleh cahaya abu-abu yang pedih itu. Ekspresi Xing Su dipenuhi dengan ketidakpercayaan, saat tubuhnya membeku di udara. Tepat pada saat ini, sepasang sayap spiritual hitam pekat terbentang di udara, melekat pada sosok yang elegan. Juga, tepat pada saat ini, sosok emas muncul di langit seperti sambaran petir. Itu mencapai sayap hitam itu, sebelum semburan cahaya terang tiba-tiba meletus dari dadanya. Detik berikutnya, sosok dengan sayap spiritual hitam bahkan tidak memberikan waktu kepada penghilang pemburu iblis itu untuk memahami perkembangannya, menghilang dalam kecemerlangan cahaya kemasan. Xing Su,
yang memiliki pandangan tak bernyawa sampai sekarang, perlahan-lahan jatuh dari langit, dengan energi spiritual oranye khusus untuk Star Demons masih menyala. Namun, jiwanya sudah hancur, diambil oleh kompor spiritual samsara. Cahaya keemasan menyala lagi, dan dengan sapuan dari sosok emas itu, mayat iblis Xingsu menghilang. Sosok emas menggambar kurva elegan di ketinggian rendah, sebelum menuju awan tinggi di langit. Semua penghilang pemburu iblis tampak tercengang, tidak dapat membayangkan apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin Xingsu mati begitu saja? Bukankah kematiannya hanya pemandangan yang tak terbayangkan? Dan yang lebih penting, menurut indera mereka, musuh yang baru saja muncul tidak begitu kuat, namun mereka berhasil membunuh Xingsu, bintang iblis dari langkah ke-8. Bagaimana mungkin dia mati dalam penyergapan seperti itu? Beruang iblis berteriak dengan marah, tunggu apa lagi, daripada mengejar mereka. Selama teriakan ini, kaki kanannya menghentak keras ke tanah, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga yang menabrak area luas bangunan di sekitarnya, mengubahnya menjadi tumpukan puing. Penghilang pemburu iblis lainnya akhirnya bereaksi, dan 8 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 bergegas ke langit, mengejar sosok emas yang menyusut di kejauhan. Beruang iblis, karena tidak bisa terbang, hanya bisa berdiri di tempat yang sama, melihat ke langit. Yang membuatnya heran, dia menemukan bahwa sosok emas itu memiliki 4 sayap spiritual, dan kecepatan terbangnya sangat cepat sehingga jauh melebihi penghilang pemburu iblis. Tiba-tiba, beruang iblis merasakan getaran. Di awan, mungkinkah? Jangan ikuti. Kembali. Dia berteriak, menghadap ke langit. Namun, berdiri di tengah kota, dengan penghilang pemburu iblis lainnya yang tingginya sudah di atas 100 meter, dengungan dan suara bersama dengan gelombang dari energi spiritual mereka membatalkan semua suara dari teriakannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan 8 penghilang perburuan iblis di langit menghilang dari pandangannya. Beruang iblis besar tiba-tiba memiliki perasaan yang mirip dengan yang disambar petir, tertipu. Kami baru saja tertipu. Sejak pembunuh itu muncul dan menghentikan serangan, mereka tampaknya telah jatuh ke dalam jebakan yang rumit. Kematian Xingsu mengubah skuad Star Team Demon Hunter Remover mereka menjadi naga tanpa kepala, dan dalam kemarahan dan kepanikan, mereka jatuh ke dalam perangkap musuh mereka. Namun, tidak ada yang bisa diubah sekarang. Beruang iblis mengandalkan kekuatan kasar, tetapi ini tidak berarti dia adalah otak-otot. Sebaliknya, sebagai iblis tingkat tinggi, kecerdasannya tidak kalah dengan Xingsu. Setelah pingsan sebentar, dia segera mengangkat tangannya, melemparkan bola emas hitam, yang menembus langit sebelum meledak di udara, membentuk awan hitam ungu yang sangat besar. Ini adalah sinyal darurat dari Demon Hunter Removers. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu penghilang pemburu iblis lainnya untuk bergegas membantu mereka, berharap rekan satu timnya akan bertahan melawan penyergapan dari pasukan perburuan iblis. Dari kekuatan yang ditampilkan manusia sebelumnya, itu pasti pasukan pemburu iblis tingkat raja yang mereka temui. Sisi mereka bagaimanapun juga terbentuk dari 8 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, dan harus mampu bertahan untuk beberapa waktu melawan pasukan pemburu iblis kelas raja. Sayangnya, beruang iblis itu keliru. Mereka memang bertemu dengan pasukan perburuan iblis tingkat raja, tetapi ada juga pasukan perburuan setan tingkat komandan lainnya yang tidak kalah berbahayanya dengan pasukan tingkat raja. Berbaring menunggu di awan adalah kekuatan utama yang sebenarnya, dibentuk dari 5 anggota pasukan perburuan iblis kelas raja ditambah 5 anggota pasukan perburuan iblis kelas komandan. Sementara Demon Hunter Removers tampaknya tidak berminat untuk mempertimbangkan tindakan mereka, awan di langit berubah cerah dan berwarna-warni. Pertempuran hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, dan bersama dengan suara pertempuran yang teredam, regu penghilang pemburu iblis tim bintang tanpa kepala dimusnahkan. Meskipun penghilang pemburu iblis ini berada di langkah ke-7, dilucuti dari pemimpin mereka dan anggota paling kuat lainnya, Xingsu dan beruang iblis, bagaimana mereka bisa melawan kelas raja elit dan pasukan perburuan iblis kelas komandan elit. Ketika mayat terakhir diambil, Long Hao Shen dan Tian Qing saling bertukar pandang,
dan semua orang mengepakkan sayap spiritual mereka, dengan cepat mengikuti rute pelarian mereka. Setelah hidup mengasingkan diri selama lebih dari 10 hari, mereka akhirnya mendapatkan kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Sejak kelompok Xingsu memasuki Major Jaku West City, mereka sudah berada di bawah pengawasan mereka. Strategi mereka sangat sederhana, dua pembunuh mereka seharusnya menyergap setan bintang yang bertindak sebagai pemimpin tim mereka, dan kemudian diselamatkan oleh Long Hao Shen menggunakan kompor Sein Spiritual Yating. Setelah itu, Long Hao Shen akan memikat musuh ke langit. Namun, dalam rencana awal mereka, Cair dan si pembunuh seharusnya melakukan yang terbaik untuk menimbulkan kerusakan pada Star Demon, sehingga dia tidak akan bisa bergabung dalam pertempuran. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Star Demon benar-benar akan dibunuh oleh Curse Dagger of Samsara.